Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pembelajar yang dirahmati Allah, selamat bertemu dan selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran Akidah Akhlak untuk semester genap tahun ini. Pada pertemuan saat ini, kita akan masuk ke materi pertama di semester kedua ini, yaitu tentang ulul azmi. Tentu Bapak berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, taufik, sehingga kita bisa memahami materi ini dengan baik. Selanjutnya, marilah kita coba simak bersama-sama paparan dari materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Baik, ini materi yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang ulul azmi, bagaimana kita meneladaninya dan apa sebenarnya keistimewaan dari nabi atau rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi tersebut. Sebelumnya kita coba pahami dulu peta konsepnya. Para siswa yang dirahmati Allah, dalam peta konsep ini ada beberapa kompetensi yang harus kalian miliki. Di antaranya ada kalian harus mampu berkomunikasi dengan baik, mengkomunikasikan pengertian ulul azmi ini. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu berkolaborasi untuk menghubungkan sifat utama dari keteguhan Rasul ulul azmi. Dan ketiga, yaitu kalian diharapkan memiliki sikap berpikir kritis untuk mampu menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama keteguhan Rasul ulul azmi. Dan yang keempat, keterampilan yang harus kalian miliki adalah diharapkan kalian memiliki kreativitas dalam menelaah hikmah dari kisah keteladanan Rasul ulul azmi tersebut. Baik para siswa sekalian, masih ingat rukun iman yang keempat apa? Betul sekali, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu artinya meyakini dengan sepenuh hati kebenaran dan keberadaan Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum mempercayai adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Betul sekali, hukumnya wajib. Artinya tidak dipandang muslim seorang yang tidak mengakui Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah. Maka bagi kita mempercayai seluruh Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah merupakan sebuah kewajiban. Termasuk kita pun harus meyakini keberadaan Nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Mari kita coba bahas pengertian ulul azmi itu. Ulul azmi itu berasal dari bahasa Arab, ulul dan azmi. Ulul itu artinya orang yang memiliki, sementara azmi artinya cita-cita yang mantap. Jadi ulul azmi artinya orang-orang yang memiliki kemampuan dan keteguhan yang kuat. Sementara itu, pengertian ulul azmi menurut istilah yaitu rasul-rasul pilihan atau memiliki keteguhan hati dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Ini pengertian ulul azmi menurut bahasa. Kemudian kita coba lihat bagaimana perintah Allah untuk meyakini adanya Nabi ulul azmi tersebut. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Ini menggambarkan bagaimana sifat utama dari ulul azmi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Jadi sifat utama
dari ulul azmi ini adalah memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang sangat kokoh sekali. Siapakah di antara mereka itu? Ini dia Nabi dan Rasul ulul azmi. Ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk memudahkan mengingat para nabi dan rasul ini, kita coba singkat jadi sebuah kalimat nimim. Selanjutnya mari kita coba lihat bagaimana contoh kesabaran dan keteguhan dari para nabi dan rasul ulul azmi tersebut. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Ini tentu diperlukan sebuah keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi umatnya. Kemudian Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya karena kaumnya tidak mau beriman pada Nabi Nuh, Allah pun mendatangkan adab berupa banjir yang sangat besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim. Bagaimana keteguhannya? Kita coba lihat beberapa kisah yang sudah kita ketahui bersama. Seperti Nabi Ibrahim diperintahkan Allah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan sangat gersang sekali. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim pun diperintahkan menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Kemudian setelah itu, Nabi Ibrahim pun diperintahkan Allah untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau, yaitu Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tapi Allah menyelamatkan dari ujian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisah keteladanannya? Kita bisa lihat bahwa Nabi Musa adalah sewaktu masih bayi oleh ibunya, Nabi Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih semua anak atau bayi laki-laki yang lahir. Kemudian ujian yang kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Ini merupakan sebuah ujian yang sangat besar sekali karena Nabi Musa harus mampu mengalahkan para tukang sihirnya Fir'aun tersebut. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa pun berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, sampai akhirnya Fir'aun pun harus tenggelam, mengakhiri kisahnya di Laut Merah dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Kita bisa lihat bagaimana tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendusahkan ajaran beliau. Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Nabi Isa alaihissalam kemudian dibunuh dan disalib. Ini menurut versi mereka. Dalam kisah atau dalam ajaran Islam, yang dibunuh atau yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda al-Ashariyati atau Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Kemudian yang keempat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa melihat sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau disebut dengan Amul Huzni karena ditinggal wafat dua orang yang berperan dalam hidupnya, yaitu Siti Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah memaafkan penduduk Thaif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Ini merupakan salah satu cuplikan kisah bagaimana keteguhan dan kesabaran dari para nabi dan Rasulul Azmi tersebut. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Rasulul Azmi tersebut? Yang pertama, diharapkan bisa bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, hikmahnya kita harus pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian yang kelimanya, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi tersebut. Para siswa sekalian, itu mungkin beberapa materi ringkas yang perlu Bapak sampaikan dalam kesempatan hari ini. Saatnya kalian coba menguji kemampuan kalian dengan menjawab pertanyaan berikut. Sebagai tugas mandiri, tugasnya kalian diminta untuk menuliskan secara ringkas contoh kisah yang menggambarkan keteguhan dan kesabaran dari 5 Rasul Ulul Azmi tersebut. Silakan kalian cari, tulis di dalam sebuah buku catatannya, kemudian hasilnya dikirimkan melalui e-learningnya masing-masing. Para siswa yang dirahmati Allah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa memberikan makna bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat dan kita akhiri pembelajaran kita dengan pembacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.